Lebih dari lagi, dengan beliau terbuka menyelesaikan yang ini. Seharusnya dalam kita semua menjadikan puji dan syukur kepada Allah akan kepada kita sehingga dalam berkumpul mendapatkan kajian ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada pemangku Bapak Kuliah Haji Bidula atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya selalu menjadi Mutiara. Nama saya Mutiara. Nama saya Desi Yani. Nama saya Sanjita Maulida. Nama saya Nara Mujaga. Nama saya Nika Surya. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu kemudian silakan. Materi yang pertama itu apa? Itu metode periodic. Baik, sebelumnya kita masuk materi yang berbicara. Saya akan menjelaskan apa itu metode periodic. Metode periodic yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang, di mana arus masuk keluarnya barang tidak dicatat secara rinci sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu untuk melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadi transaksi. Metode periodik juga disebut dengan metode fisik karena pencatatannya dilakukan secara mengecek langsung persediaan barang dagang. Perlu diingat bahwa meski jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualannya tetap bisa dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Metode periodik ini atau fisik lebih cocok diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula. Misalnya perusahaan yang menjual produk makanan. Terima kasih kepada dia atas materi yang sudah disampaikan. Materi yang kedua itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu merupakan kegiatan utamanya itu membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Contohnya itu seperti distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu ada aktivitas berupa membeli, menjual, menyimpan, jual-jualan, dan kembali menjualnya. Misalnya kedua itu ada perusahaan itu melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Yang selanjutnya itu ada barang langsung dijual tanpa tidak melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Selanjutnya itu ada perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Yang kelima itu ada saat menjual barang, perusahaan dagang akan menaikkan harga dari harga pokok pembelian agar bisa memperoleh keuntungan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang itu ada perusahaan dagang barang produksi, ada perusahaan dagang barang jadi, ada perusahaan dagang besar, ada perusahaan dagang perantara, juga ada perusahaan dagang pengecer. Oke, materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, Sunita. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dari pembelian barang dagangan secara kredit atau pembelian yang menimbulkan kewajiban atau utang kepada supplier. Terus apa aja sih yang dicatat dalam jurnal pembelian? Pencatatan yang dilakukan dalam jurnal pembelian merupakan debit ke akun persediaan barang dagang dan kredit sebagian atau utang usaha. Terima kasih kepada Sanjita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Naila Kautia. Baik, saya Ratu Petra akan menjelaskan apa itu perbedaan dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Yang pertama, apa itu pembelian? Di dalam pembelian, jadi isinya terdapat pada pencatatan pembelian barang yang dimana barang tersebut akan masuk ke perusahaan. Namun,
belum dijual ke konsumen. Yang kedua, akun penjualan. Dalam akun penjualan tersebut terdapat penyimpanan dari segala kegiatan yang diperoleh dari penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Yang ketiga yaitu akun persediaan. Di dalam akun persediaan terdapat bagian dari akuntansi yang mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Selanjutnya, harga pokok penjualan atau HPP. Apa sih itu? Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Selanjutnya ada akun potongan tunai, akun potongan pembelian, dan akun retro penjualan. Lalu ada beban pemasaran. Apa sih beban pemasaran itu? Beban yang digunakan untuk semua yang tahu oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang dari persediaan hingga sampai di tangan konsumen. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kita. Dari selanjutnya akan saya serahkan kepada kalian. Oke, materi berikutnya adalah jurnal penjualan. Apa itu jurnal penjualan? Jurnal penjualan merupakan jurnal yang berisi catatan atau pembukuan seluruh kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jurnal ini termasuk dalam jurnal khusus akuntansi karena nantinya akan dimasukkan ke dalam buku besar dan dicatat secara berkala. Lalu, apa saja yang dicatat dalam jurnal penjualan? Ada beberapa hal penting yang harus dicatat dalam jurnal penjualan, seperti tanggal transaksi, nomor rekening, nama pelanggan, nomor faktur, serta jumlah penjualan, tunai maupun kredit. Baik, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis jurnal pembelian. Yang pertama itu ada jurnal pembelian secara tunai. Jurnal ini mencakup seluruh transaksi pembelian dilakukan dengan tunai. Misalnya, kita ambil contoh, saya melakukan pembelian bahan baku dari supplier sebesar 3,5 juta, maka cara mencatat jurnal pembeliannya adalah persediaannya itu ada di debit sebesar 3.500.000, kasnya ada di kredit sebesar 3.500.000. Materi selanjutnya itu ada jurnal pembelian secara kredit yang akan dibawakan oleh rekan saya, Samita. Jadi yang kedua itu jurnal pembelian secara kredit. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pembelian transaksi itu dibayar dengan tunai. Beberapa perusahaan bahkan melakukan pembelian dengan kredit. Hal tersebut akan masuk ke dalam catatan jurnal pembelian kredit. Nah, misalkan saya membeli keperluan operasional perusahaan secara kredit itu sebesar 2,5 juta. Lalu sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, maka cara mencatat jurnal pembeliannya adalah debit persediaannya sebesar 2.250.000, kemudian debit PPN-nya 10% yaitu 225.000, kemudian kredit utangnya 2.475.000. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Samita. Materi yang ketiga itu ada jurnal pembelian dengan diskon dan PPN yang akan dipaparkan oleh rekan saya Dian. Dian, dipersilakan. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal pembelian dengan diskon dan PPN. Ketika kita menerima faktur pembelian, umumnya ada penawaran diskon yang diberikan penjual apabila kita melakukan pembayaran lebih awal. Diskon yang diberikan ini akan mengurangi harga pokok pembelian. Kita ambil contoh, saya mendapatkan faktur pembelian yang menyertakan syarat pembayaran berupa 2/10 dan N/30 sebesar 5 juta dari pembelian bahan baku di toko A pada tanggal 12 Agustus 2022. Maka dikatakan jika saya membayar sebelum atau pada tanggal 22 Agustus 2022, saya akan mendapatkan potongan sebesar 2%.
dari 5 juta, yaitu 100.000. Oke, baik. Tadi rumusnya tagihan ditambah PPN sebesar 10%. Dikurang diskon. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 5 juta ditambah 500.000 nol kebanyakan. Dikurang 100.000 hasilnya sama dengan, jadi 5 juta itu tagihan, PPN nya 500.000 dan dikurang diskon 100.000, hasilnya menjadi 5.400.000. Selanjutnya kita akan menghitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini 5.400.000 yang tadi besar pinjamannya 5.400.000 dikali 6% dikali 20/360 hari sama dengan 18. Hasilnya 18.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghematan bersih yang Anda terima adalah diskon 22% dari 5 juta sama dengan 100.000. Terus selanjutnya ada bunga selama 10 hari pinjaman yaitu 6% dari 5 juta sama dengan 18.000. Penghematan dari pinjaman yaitu 82.000. Oke, baik, terima kasih kepada Dian atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Andika, dipersilakan. Materi berikutnya adalah jurnal retur dan potongan pembelian. Dalam pembelian, tidak mungkin kita selalu mendapatkan kualitas penuh, kualitas barang yang sesuai. Pasti ada barang yang tidak sesuai. Maka dari itu, kita berhak melakukan retur atau pengembalian barang. Transaksi ini nantinya akan dicatat dalam jurnal retur pembelian. Sebelum melakukan retur, Anda harus mengirimkan memorandum debit kepada penjual yang menunjukkan bahwa Anda ingin mendebit sejumlah utang usaha yang tercatat di penjual. Memorandum tersebut juga berisikan informasi mengenai retur barang dan permintaan potongan pembelian. Ketika Anda mengembalikan barang atau diberikan potongan pembelian sebelum pembayaran faktur, maka jumlah yang tercatat dalam memo debit ini akan dikreditkan dari nilai faktur. Nantinya jumlah ini akan dikurangi dengan pemberian diskon. Kita ambil contoh, Anda melakukan pembelian barang seharga 3 juta dari toko A dengan syarat pembayaran 2/10 dan N30 per tanggal 3 Agustus 2022. Lalu di tanggal 6 Agustus, Anda melakukan pembelian barang sebesar 1,5 juta dan di tanggal 13 Agustus, Anda melakukan pembayaran faktur dan dikurangi dengan retur barang. Maka jurnalnya adalah seperti berikut. Untuk jurnal pertama kita akan menulis jurnal pembelian kita, yaitu persediaan di debit,
Persediaan debit sebesar 3 juta rupiah. Lalu utang usaha di kredit. Sebesar 3 juta rupiah. Jurnal berikutnya kita akan menulis jurnal retur pembelian, yaitu utang usaha di debit sebesar 1.500.000. Dan akun persediaan kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Pada transaksi ada syarat pembayaran 2/10 atau diskon 2% jika kita membayarnya dalam tingkat 10 hari. Karena kita membayar dalam 13 Agustus, jadi kita mendapatkan diskon 2% tersebut. Jadi yang harusnya kita membayar 1.500.000 karena mendapat diskon sebesar 2%. Jadi kita hanya membayar sebesar 1.470.000 saja. Dan untuk jurnalnya adalah utang usaha pada debit sebesar 1.470.000 dan as ada kredit sebesar 1.470.000. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya itu ada jenis jurnal penjualan. Yang pertama itu ada jurnal penjualan tunai yang akan disampaikan oleh rekan saya, Naya Fauzia. Marilah, silakan. Oke. Yang pertama, jurnal penjualan tunai. Jurnal penjualan tunai ini akan mencatat semua penjualan yang dibayar secara tunai. Umumnya, transaksi tunai akan langsung dimasukkan ke mesin kasir dan nantinya dicatat dalam akun tertentu. Misalnya, saya melakukan penjualan sebesar 3 juta. Maka penulisan dalam jurnal penjualannya itu sebagai berikut. Oke, jadi jurnal penjualannya itu kasnya itu tiga juta sedangkan penjualannya itu
2 juta. Nah, kas ini masuk ke debit, sedangkan penjualan masuk ke kredit. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila Fauzia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Sanggita Rahma. Sanggita dipersilakan. Oke, baik, dari sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penjualan secara kredit. Jurnal penjualan kredit akan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, transaksi yang dilakukan secara kredit ini akan dianggap sebagai utang dagang. Nantinya akan dibayar namanya wesel tagih dan wesel bayar. Misalkan nih, saya melakukan penjualan secara kredit itu sebesar 500.000. Nah, dengan harga pokok penjualan itu 150.000. Maka pencatatannya adalah di sini debit piutang dagangnya itu sebesar 500.000, kemudian penjualannya itu sebesar 150.000, dan harga pokok penjualan atau KPP itu sebesar 150.000 dan persediaannya sebesar 150.000. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Sanggita Rahma atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, Andika. Silakan. Ada nggak? Materi selanjutnya adalah jurnal diskon penjualan. Umumnya, pada faktor penjualan akan ada ketentuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disebut dengan syarat kredit. Isinya berupa tenggat waktu pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli. Jika tenggat waktu yang diberikan adalah 30 hari, maka syaratnya adalah 30 hari bersih akan dicatat dengan N/30. Lalu, apabila tenggat waktunya sama dengan bulan penjualan terjadi, maka akan dicatat dengan N/EOM atau M/1. Biasanya, apabila pembeli mau membayar sebelum tenggat waktu yang diberikan, penjual akan memberikan potongan harga. Besaran presentasinya bisa disesuaikan. Misalkan, saya memberikan potongan harga bagi pembeli yang melunasi faktur penjualan sebelum tenggat waktu atau 10 hari setelah transaksi penjualan terjadi sebesar 5%. Maka penulisan dalam jurnal penjualan adalah 5/10 N/30. Dibacanya sebagai potongan harga 5% jika dibayar dalam waktu 10 hari atau sebelum tenggat waktu pelunasan dengan jumlah bersih waktu jatuh tempo selama 30 hari. Sekian. Baik, terima kasih kepada Andika atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Naila Fauzia. Oke, selanjutnya ada jurnal faktur penjualan dan potongan penjualan. Jurnal ini akan mencatat pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli. Proses pengembalian barang ini harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disetujui oleh penjual. Misalnya, seperti barang mengalami kerusakan, kecacatan, atau alasan lainnya yang masuk akal. Nantinya, penjual bisa memberikan potongan harga retur dari barang ini. Apabila transaksi penjualan terjadi secara kredit, maka penjualan akan mengeluarkan memo kredit yang isinya berupa jumlah dan alasan kredit penjualan dalam akun utang usaha yang berkurang jumlahnya. Baik, terima kasih kepada Naila Fauzia atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan saya sendiri yang menerangkannya mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi
akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan pengumpulan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan untuk bisa melanjutkan penutupan saldo. Bisa kita lihat prosesnya itu dari mulai transaksi, pembuatan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian. Bisa langsung dilanjutkan dengan neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir itu ada jurnal kembali. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau salah dalam menyampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.